saya Nyoman Triata, dan di vlog kali ini saya akan sharing mengenai salah satu materi dalam analisis proses bisnis, yaitu Pareto Analysis. Jadi Pareto Analysis atau analisa Pareto ini dikenal juga dengan aturan 80/20 yang mengasumsikan bahwa sebagian besar masalah atau 80% ditentukan oleh beberapa penyebab penting atau 20%. Nah, teori Pareto Analysis ini ditemukan pada abad ke-18 oleh seorang ahli ekonom yang berasal dari Italia, yaitu Vilfredo Pareto. Metode analisis Pareto membantu mengidentifikasi 20% penyebab yang mengarah pada 80% masalah yang perlu diselesaikan. Untuk menerapkan analisis Pareto ini dalam praktiknya, terdapat beberapa langkah dasar yang telah diterapkan atau ditetapkan yang dapat diikuti sehingga kita mampu melakukan analisis secara menyeluruh. Baiklah, langkah yang pertama yaitu mengukur dan mengidentifikasi masalah serta mendokumentasikannya ke dalam sebuah tabel. Pada langkah ini, kita dapat mengumpulkan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan laporan. Masalah-masalah yang telah ditemukan dapat didokumentasikan ke dalam sebuah tabel dan dikelompokkan agar memudahkan kita dalam melakukan analisis. Terdapat beberapa teknik yang dapat membantu kita dalam melakukan analisis. Contohnya adalah root cause analysis atau RCA. Langkah yang kedua adalah menentukan urutan kepentingannya. Pada langkah ini, kita mengatur masalah yang dirangkum dalam sebuah peringkat atau urutan dari peringkat yang paling penting hingga yang paling tidak penting, dan kita membuatnya dalam urutan yang menurun. Kita juga harus memperhatikan penyebab terpenting untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Langkah yang ketiga adalah menandai atau menilai setiap masalah yang direkam. Selanjutnya, masalah yang telah diidentifikasi disimpulkan dan dimasukkan ke dalam urutan kepentingan. Kita harus menghubungkan ini ke tanda atau skor. Cara yang dapat dilakukan untuk menghitung skor tergantung pada jenis masalah yang perlu dipecahkan atau diselesaikan. Misalnya, pendekatan keuangan atau peningkatan laba akan mengarah pada bagaimana skor berhubungan dengan biaya, atau skor itu berhubungan dengan biaya dari peningkatan laba itu. Kemudian kita menentukan apa saja yang terlibat dalam kegiatan seperti produk dan pelanggan. Apabila kita berorientasi kepada pelanggan atau meningkatkan kepuasan pelanggan, maka kita harus menemukan atau memecahkan keluhan dari pelanggan tersebut. Langkah yang keempat adalah mengelompokkan masalah yang diidentifikasi dan diberikan tanda atau skor. Kita harus mengelompokkan masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan penyebabnya. Misalnya, ada 5 masalah yang menyebabkan karyawan harus disfungsional. Kemudian, kita menempatkan masalah tersebut dalam satu kelompok. Semua masalah yang telah dikelompokkan harus diberikan tanda atau skor. Kelompok dengan skor tertinggi harus diberikan prioritas tertinggi agar dapat ditangani. Pada tahap inilah, sebagian besar masalah atau hasil dapat diperoleh dan selanjutnya dapat dikonversi menjadi grafik. Nah, grafik inilah yang disebut dengan diagram analisis Pareto. Yang kelima dan sekaligus langkah yang terakhir adalah melakukan tindakan dalam menangani masalah. Dengan menggunakan informasi dari langkah sebelumnya, rencana tindakan dapat kita susun dan kita dapat memutuskan atau tindakan peningkatan kinerja dapat kita lakukan, serta kita juga akan mendapatkan solusi terbaik dari masing-masing masalah yang kita hadapi. Jadi, sekian vlog dari saya mengenai Pareto Analysis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.